Jadi secara otomatis membuat jantung kita bekerja atau berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Alvin Arianto, founder dari SMID Solution, ingin sedikit berbagi informasi kepada Anda semuanya. Mungkin beberapa dari Anda ada yang sering merasakan kalau ketika asam lambungnya naik ya, kemudian asamnya itu masuk ke dada ya, kemudian ya seperti biasa ya, Anda merasakan gejala GERD-nya. Kemudian dadanya atau jantungnya ya lebih tepatnya itu sering merasa berdebar-debar. Sampai akhirnya Anda sendiri pun bingung ya. Sebenarnya ini memang karena asam lambung ya, apakah karena memang ada gejala sakit jantung ya, sehingga ketika Anda tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, mungkin Anda akan berpikir yang tidak-tidak, kemudian akan muncul rasa cemas yang berlebihan, sehingga akan membuat Anda semakin khawatir dengan kondisi kesehatan yang Anda rasakan saat ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi kepada Anda terkait dengan hal tersebut ya. Apakah asam lambung benar karena yang mempengaruhi jantung Anda, ataukah memang karena Anda punya penyakit jantung ya. Tapi sebelumnya, apabila Anda ya memang sering merasakan bahwa hal tersebut terjadi karena asam lambungnya yang naik, itu memang terjadi karena disebabkan oleh kondisi di lambungnya. Jadi bukan karena penyakit jantungnya ya, tapi memang karena asam lambungnya. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Ini saya kutip dari kesehatan.kontan.co.id, bahwasanya penyakit asam lambung adalah kondisi yang disebabkan asam lambung naik dari perut ke kerongkongan. Jadi kalau teman-teman sering merasakan GERD ya, salah satunya ini. Asam lambung menyebabkan lambung seseorang berisi gas dalam jumlah yang berlebih, dan ketika kondisi itu terjadi, lambung akan mengembang. Ya, karena posisinya yang bersebelahan dengan jantung ya, maka lambung terkadang dapat memberi desakan ke jantung, sehingga kalau ada sensasi berdebar atau rasa tidak nyaman di dada, maka hal tersebut disebabkan karena posisi lambung yang mengembang kemudian mempersempit ya ruang dari jantung kita, sehingga mau tidak mau jantung akan memompa lebih kencang lagi untuk bisa bekerja dengan semestinya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jantung berdebar biasanya dapat muncul karena pada penyakit mah yang kambuh ataupun GERD ataupun tukak lambung tidak tertangani dengan baik ya. Asam lambung yang naik ini akan mengiritasi saraf vagus yang berfungsi mengatur detak jantung pada tubuh manusia. Hal ini disebabkan karena saraf vagus terletak dekat dengan organ saluran pencernaan ya. Nah, apa sih sebenarnya saraf vagus ini sehingga dia sangat berpengaruh banget dengan kondisi pencernaan kita atau mempengaruhi gitu ya, sehingga membuat jantung kita berdebar-debar ya. Ini kita sambung ya. Saya ambil dari sehatku.com bahwasanya saraf vagus ini memiliki fungsi mulai dari motorik, sensorik hingga parasimpatik ya. Kalau bagi teman-teman yang sering mendengar tentang saraf parasimpatik ini, mungkin sudah tidak asing lagi, karena memang ini adalah salah satu bagian yang bisa membuat kita lebih rileks, merasa tenang ya kalau saraf ini berfungsi dengan baik. Jadi kalau teman-teman merasa ada kecemasan yang berlebih, mungkin ada saraf parasimpatik ini yang tidak berfungsi dengan bagus ya. Kita coba bedah satu persatu di sini ya teman-teman. Bagian sensori dari saraf vagus ini berperan merasakan sensasi dari telinga bagian luar, tenggorokan, jantung, dan organ-organ yang terdapat di perut ya. Maka kalau asam lambung kita ini ya kemudian nanti membuat lambung kita menjadi mengembang, kemudian dia juga naik ke dada kita ya, maka saraf sensori ini akan meresponnya ya dengan, dalam tanda kutip nih, membuat jantung maupun organ-organ pencernaan yang ada di perut ini bekerja lebih keras lagi ya. Kemudian yang selanjutnya, bagian motorik saraf ini berperan mendukung pergerakan tenggorokan dan langit-langit mulut bagian lunak ya. Kemudian yang bagian saraf parasimpatiknya berperan mengatur detak jantung dan mempersarafi otot halus di saluran pernafasan, paru-paru, dan saluran cerna ya. Maka sebenarnya teman-teman tidak usah khawatir gitu ya kalau memang sudah paham bahwa memiliki gejala GERD yang dikarenakan karena asam lambung yang naik, kemudian jantung sering berdebar karena memang letak lambung dan jantung itu bersebelahan.
Jadi kalau asam lambung naik, kemudian uapnya naik sampai ke kerongkongan, maka si uap ini akan mencari tempat di mana dia bisa menempatkan diri lah, istilah mudahnya seperti itu. Maka ketika jantung ini ada rongganya, ada selanya gitu ya, maka asam lambung ini akan mendesak ke jantung tersebut. Jadi secara otomatis membuat jantung kita bekerja atau berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Meskipun kita tidak melakukan aktivitas berat apapun, tidak olahraga, kemudian tidak lari, tidak sepedaan gitu ya, tidak dalam posisi yang atau kondisi yang normal saja, tidak dalam terkaget-kaget gitu ya. Nah, itulah yang sebenarnya terjadi pada diri teman-teman yang mungkin sering mengalami hal tersebut. Jadi tidak perlu khawatir ya, tetap tenang, tidak usah panik dan tidak perlu dipusingkan terkait dengan sensasi yang dirasakan. Kenapa? Semakin Anda memusingkan sensasi yang Anda rasakan tersebut, maka semakin membuat Anda cemas, semakin membuat Anda stres, dan hal tersebut mempengaruhi pikiran Anda, kemudian mempengaruhi syaraf-syaraf otot-otot di seluruh tubuh Anda, kemudian akan mempengaruhi lagi kondisi otot lambung Anda, katup esofagus Anda. Maka ketika kondisi itu terjadi, jangan salah jika asam lambungnya naik, kemudian gejala GERD, tukar lambungnya, sensasi maupun gejala-gejalanya Anda rasakan lagi ya. Jadi fokusnya bukan ke gejala atau sensasi yang Anda rasakan, tapi menetralisir sebabnya apa, sebab kenapa asam lambung Anda selalu naik. Kalau sebab utamanya karena Anda memikirkan ya terkait dengan kondisi jantung Anda tersebut gitu ya, ya itu jangan dipikirkan dulu, karena justru membuat kondisi kesehatan Anda menjadi tidak baik gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya, dan membuat Anda lebih tenang dan mulai berpikir logik lagi. Jadi tidak asal mengambil solusi, tidak asal mengambil tindakan pengobatan yang nantinya pas atau tidak kepada Anda, ya Anda sendiri nanti yang tahu. Tapi kalau tidak pas, takutnya adalah Anda nanti akan masuk dalam tahap yang dinamakan level frustasi. Kan tidak diharapkan ya seperti itu. Maka kenali dulu sebab utama sakit Anda apa. Maka secara sederhana ketika kita fokus di sebab utamanya terlebih dahulu, kita netralisir sebab utamanya, maka pengobatan apapun yang akan Anda ambil jauh akan berfungsi dengan maksimal. Sekian, salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.